Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala ni'matina al-Islam. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allah Ta'ala fil Kitabil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para alim ulama, para kiai, para ustadzah, jamaah majelis taklim Masjid As-Sakinah Mojoredo Kediri yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada takmir masjid beserta jajarannya yang dirahmati Allah. Kita bersyukur pada pagi ini kembali bisa berjumpa untuk menyambung kajian kita pada bulan lalu. Yang mudah-mudahan yang dari dia semakin tambah ilmunya, semakin tercerahkan hidup dan kehidupan kita, sehingga kita bisa berada dalam yang benar itu benar, yang hak itu hak, dan Allah berikan pertolongan untuk bisa jalani yang batil itu batil, dan Allah memberikan pada kita untuk bisa menghindari. Ujung akhirnya tidak ada lain kecuali harapannya bisa husnul khotimah. Kemudian bersama-sama nanti bisa ketemu dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, fadilahnya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in. Yang mudah-mudahan kita bisa meladani sunnahnya, menegakkan ajarannya, kemudian mengajarkan akhlaknya, sehingga dapat sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin. Insya Allah kalau tidak keliru kajian kita yang terakhir di bulan lalu bersentuhan dengan takdir, qadar takdir Allah. Lantas di Jumatnya pun juga saya angkat kembali dengan judul takdir Allah itu bisa dirubahkah. Yang saya sodorkan pada kajian yang lalu itu seputar dalil yang kaitannya dengan ayat Al-Quran, yaitu pertama surat Al-Hadid ayat 22, 23. Coba nanti jangan sampai tidak ditelaah kembali di murojaah di rumahnya kembali. Ayat 22,
23 surat Al-Hadid ayat 22-23. Biar nyambung kembali, tak ingatkan pada ayat ini mengilustrasikan kepada kita bahwa apapun yang ditimpakan Allah di muka bumi ini dan yang ditimpakan kepada kita, dari yang kita akses melalui mata, indera telinga, indera otak pikiran, semuanya menyenangkan tidak menyenangkan, itu semua sudah dicatat oleh Allah sebelum kita ini diciptakan. Jadi di Lauh Mahfuz sana sudah tercatat blueprintnya itu. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Terus surat ke ayat yang ke-23 mengilustrasikan kepada kita supaya kita tidak putus asa dalam keadaan kondisi apapun, menyenangkan tidak menyenangkan, jangan sampai kemudian putus asa. Apa yang luput dari apa yang kita harapkan, tetapi jangan sampai sombong, membahagiakan diri karena satu peristiwa itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ditutup pada ayat ini, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di surat yang kedua, di surat At-Taghabun ayat 11, ma asoba min musibatin illa bi'iznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang ada ditimpakan ini illa bi'iznillah, kecuali izin Allah. Semuanya tanpa kecuali. Kalau kita bisa nangkap isyarat itu, tetap beriman, bahwa yu'min billahi yahdi qalbahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan mendapatkan hidayah, tercerahkan, kurang lebih begitulah. Tenang, tenang. Dalam kondisi apapun dirinya ini tenang, tentram, tidak bingungan, tidak ngamukan, dan seterusnya ya emosi negatif. Itu tidak akan terjadi bagi orang yang beriman, karena bagi orang yang beriman itu kamusnya tidak ada tadi. Tidak ada kecuali semua diterima dengan alhamdulillah. Orang yang beriman itu punya rumus, walau kana fil hayatid dunya sahlan wa maisaratan lama kana sodru akhata abwab jannah. Itu yang dipegang. Sekiranya di dunia ini dibuat oleh Allah gampang dan mudah, tentu Allah tidak akan jadikan sabar itu salah satu kunci dari kunci surga. Hidup ini tidak ada yang mudah. Nah, kalau itu kita sadari, sabar dan sadar-sadarnya bahwa sabar itu kunci surga, maka kita akan terima dengan lapang dada, tangan terbuka, keadaan apapun. Bahkan ada yang sebagian ulama, wakilah ba'du sholihin,
ma huwa sabrul ajman, ma huwa ajmanus sabr. Sabar yang paling baik, yang paling afdol itu apa? Antum bertawa qalbuka yaqulu alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ditimpakan apa saja, menyenangkan atau tidak menyenangkan, hatinya tetap taqulu, engkau katakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya tanpa kelihatannya aneh. Memang orang beriman itu aneh. Kalau menurut ukuran orang lain sudah susah sedihnya kepala, tapi baginya tidak, enteng aja semuanya. Itulah kurang lebih yang dimaksud oleh Allah, "May yu'min billahi yahdi qalbahu." Artinya hatinya sudah tercerahkan, bercahaya, bersinar. Yang tentu ada kaitannya dengan materi. Dulu tak sampaikan saya menghidupkan dan matikan tombol lampu yang lalu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dirinya juga sadar bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, yang tersembunyi, yang tersimpan, atau yang ditampakkan. Ini nanti ada kaitannya dengan kajian kita pada pagi ini. Kemudian dibuka surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap segala sesuatu itu kami ciptakan biqadar, dengan takdir, ada ukurannya. Terus apakah bisa dirubah atau tidak dirubah? Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya yang merubah Gusti Allah, tapi Allah memberikan ruang kepada kita untuk ada kemauan, keinginan kuat. Tidak boleh menyerah dengan keadaan. Sakit berobat, miskin kerja keras, sempit kepingin lapang mesti harus ada ikhtiar. Ya bisa berpangku tangan. Bahkan ayat ini didahului lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sebelum menggalang innallaha la yughayyiru tadi, itu kan sebelumnya lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagi manusia itu di depan, di belakangnya itu ada malaikat disediakan oleh Allah. Untuk apa? Yahfazunahu min amrillah. Malaikat yang lindungi kita ini diperintahkan oleh Allah terjaga. Jadi harus sadar kita ini malaikat, dan malaikat ini memang disediakan oleh Allah, diperintahkan untuk bantu kita ini, menolong kita ini. Al-Quran loh ini ya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marudda wa ma lahu min dunihi min wal. Jadi sekiranya Allah itu mengendaki satu kaum itu jelek, pada mardalah gak ada yang bisa melaknati. Ini. Jadi semua itu kendaki Gusti Allah tadi fala mardalah. Jadi seakan-akan kayak seperti nggak bisa dirubah. Ya, memang tidak bisa dirubah. Kecuali yang merubah itu ya Gusti Allah, yang berikan ruang kepada kita itu kuasa Allah semuanya. Terus dibaca surat Tobat ayat 20-21, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun.
Jadi usahanya yang sungguh-sungguh, fondasi dasarnya ya beriman kepada Allah, optimis. Yang tak gambarkan kalau seandainya di situ ada kabel dari dulu, baru foto satu disambungkan ke channel, tapi kita masih tetap bisa berani untuk pegang lantaran kabel itu ada pelindungi. Kita berani karena merasa ada pelindungnya. Jadi kalau dilepas tinggal kawatnya, tentu kita tidak akan berani. Jadi kalau hidup ini kemudian disandarkan kepada Allah, yakin Allah melindungi kita, maka hidup ini tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah cemas gitu. Yang penting ruang yang diberikan Allah kepada kita ini jangan sampai menyerah dengan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan kemauan berubahnya itu kuat, tinggi, besar. Dan usahanya wajah itu sungguh-sungguh, semua dikerahkan untuk agar merubah keadaan tadi. Kalau sudah katakanlah sesuatu itu bisa kita dapat sesuai dengan keinginan kita, kita pun juga tidak boleh berhenti. Surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Fa'idha faraghta, maka ketika kamu ini sudah berhasil, sudah menyelesaikan satu tugas, fa'idha faraghta famsob, kemudian ikhtiar lagi, usaha lagi, sambungan meneh terus. Jangan satu prestasi terhenti, sudah tidak ada prestasi lagi. Tapi ingat, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah seharusnya segala sesuatu itu yang kalian harapkan, hanya Tuhanmu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, pada pagi ini, kalau tadi kan ayat Al-Quran, sekarang kalau hadisnya nanti bisa dibuka. Yang sudah punya Arba'un Nawawi, di hadis yang keempat, Imam Nawawi ini pun sudah ngutip dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Muslim hadis yang 2645. Kalau Sahih Bukhari-nya 381. Coba nanti bisa dilacak di sana. Bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa was-sadiqul masduq. Hadis ini diriwayatkan oleh baik Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami bahwa as-sadiqul masduq, Rasulullah itu benar, jujur. As-sadiq itu isim fa'il, pelaku. Rasulullah itu tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, sekali saja tidak pernah. Kalau ada orang katakan soleh, pada pagi ini ada di Masjid Sakinah Mojoroto, ya ternyata benar saya ada di sini. Orang yang cerita tadi namanya as-sadiq, orang yang jujur.
Dan tiap cerita dirinya tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Itu namanya as-shadiq. Nah, orang yang diceritani oleh orang yang tidak pernah berdusta, yang benar tadi, itu namanya masduq. Isim maf'ul, orang yang dikenai cerita, yang terima cerita. Rasulullah sendiri itu jujur, sementara Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud ini juga jujur, tidak pernah bohong. Jadi pas yang memberi informasi itu benar, yang menerima informasi itu orangnya juga benar jujur. Ini namanya as-shadiqul masduq. Karena yang diceritakan ini nanti persoalan yang metafisik, gaib tadi. Walaupun tadi persoalan gaib, kalian tetap mestinya harus percaya, karena yang cerita ini jujur, tidak pernah berdusta, dan yang terima pun juga jujur, tidak pernah berdusta. Lah khitabnya apa? Ceritanya apa? Inna akhadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap kamu sesungguhnya penciptaannya dahulu dikumpulkan di rahim ibunya arba'ina yawman nutfatan, 40 hari dalam bentuk nutfah. Dikatakan sebagai ulama ketika memberikan penjelasan mensarai ini, jadi ketika suami istri saling memenuhi kewajiban ibadah suami istri, lantas kemudian memenuhi kewajibannya tadi, maka ada proses sebenarnya di situ. Yang perempuan sudah mulai ada perubahan baik fisik maupun psikisnya setelah memenuhi kewajiban ibadah. Nah, ketika sperma ini bertemu dengan sel telur, sperma ini, nutfah ini beredar ke seluruh tubuhnya melalui peredaran darah, lewat peredaran darah, jadi berputar. Ada yang mensarai demikian selama 40 hari, maka terlihat nanti si almarhamnya itu sudah perubahan. Yang asalnya kurang bainal menjadi bainal, ya kan sudah ada perubahan dari sperma nutfah tadi itu. Selama berapa? 40 hari. Sumayakunu ala kotan isladari, lantas 40 hari lagi berubah menjadi darah kental berwarna merah kehitam-hitaman. Nanti proses hingga sampai 80 hari darah itu memuncak. Sumayakunu mudghatan isladari, lalu 40 hari lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, ini berikut ini. Jadi prosesnya kita dulu, setiap kita ya seperti itu. Yang sekarang kita lihat seperti ini, semua prosesnya melalui demikian tadi. Belum ada ilmu dokter objek waktu itu, belum ada ilmu biologi saat itu, belum ada. Rasulullah sudah bercerita demikian. Nah, ini sumayur selalu ilahi malakul fayafuhu fi ruh. Lalu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Ini mungkin nanti ada bagian waktu tersendiri untuk mengkaji ruh, apa itu ruh, sama tidak dengan jiwa.
4 bulan ya, 40 hari kali 3 kan 120, berarti itu selama 4 bulan itu baru kemudian jadi mudghah. Lantas Allah perintahkan malaikat untuk menyiapkan ruh wa ya'malu bi arba'ati kalimatin. Lantas Allah perintahkan untuk mencatat takdirnya. Jadi kayak tadi, takdirnya maksudnya ditentukan dengan rizkinya, wa ajalihi umurnya, rezekinya, umurnya, wa amalihi dan perbuatannya. Yang ketiga, wasaqiyat al-sa'idun, susah sedih bahagianya sudah dulu dicatat. Sampai-sampai Rasulullah bersumpah, "Fawallahilladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha." Ini yang kita takuti, ini yang jadi persoalan besar. Bukan kita loh, di sananya ini para sahabat juga jelas menyampaikan jadi persoalan besar, persoalan yang kaitannya dengan takdir ini. Demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, tidak ada ilah kecuali Allah. Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalnya ahli surga, hingga sampai kata mayakunu bainahu wa bainaha ila dhira'. Jadi mulai dari kecil itu beramal soleh baik, ibadah, semua ibadah jalan. Pendek kata dirinya milih jalan takdirnya orang yang masuk surga. Jadi kalau bapak ibu kepingin untuk bisa masuk surga, ya ikuti takdirnya orang yang bisa masuk surga. Jangan kebalikannya. Kalau kepingin masuk neraka, ya ikuti takdirnya orang yang masuk neraka. Gitu. Nah ini diceritakan ada orang yang ikuti takdirnya orang yang masuk surga. Seluruh amal soleh, ibadah semua dijalan. Sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga itu dekat sekali, hanya berapa zero, sudah dekat lah. Dekatnya dan terperikat. Fayasbiqu alaihi kitabu. Tetapi takdir itu sudah dicatat dulu. Kemudian banyak malu biamali anjena. Lah kok di ujung akhir hayatnya ini ngikuti takdirnya ahli neraka. Ya misalnya jamaah dalam jamaah, yang saya sholat tidak mau sholat, yang saya poso tidak mau poso, yang saya baca Quran tidak mau baca Quran, yang saya mau ke masjid tidak mau ke masjid. Ini yang kita takuti. Walaupun dulu mengikuti takdirnya ahli surga, atas kemudian ujung akhirnya mengikuti takdirnya ahli neraka, ayat kedua, maka berarti dia itu masuk neraka. Itulah yang kita takuti itu kan. Tapi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada seorang yang beramal ikuti takdir amalnya ahli neraka. Jangankan kok masjid mendengar azan saja bersihnya bukan main. Jangankan ikut ngaji, melihat ustaz saja ya sudah keparat. Sehingga dirinya dengan neraka itu jaraknya dekat sekali.
berubah. Yang sadar mau ke masjid, yang sadar mau puasa, yang sadar mau sholat, yang sadar mau baca Al-Quran, yang asalnya bakhil menjadi dermawan. Fayat mau beramal di ahli jannah tadi, fayat terkeluar, maka dirinya itu masuk surga. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, lantas kalau Al-Qurannya seperti itu, Al-Hadisnya seperti itu, terus bagaimana kaitannya dengan pemahaman ayat dan hadis ini, kaitannya dengan takdir? Maka malah justru mendapat kejelasan bagi kita bahwa Allah tetap memberikan ruang kepada kita untuk diberi kesempatan untuk berubah. Jangan sampai kemudian kita menyerah dengan keadaan yang tidak sesuai yang kita harapkan tadi. Nah, tadi tak sampaikan Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, sahabat pun mengatakan itu persoalan besar. Wa quru qissatur rajul alladzi kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin min ghazawati alaihi salatu wasallam. Ini diceritakan dalam syarah hadis ini. Ada seorang sahabat Rasulullah yang dahulu dirinya ini ahli ibadah, nggak pernah absen dari ibadah. Bahkan perang fisabilillah dirinya juga tidak pernah absen. Kemudian ada sahabat yang katakan, ya Rasulullah, betapa beruntungnya sahabat ini, karena perbuatannya ini tiada lain kecuali hanya beramal soleh. Tetapi para sahabat tetap terkejut, wa min ahli nar, dirinya ini nanti masuk neraka. Ini fa'adhuma dzalika 'ala sahabati radhiyallahu anhu. Kaifa yakunu hadzal rajul min ahli nar? Ini menjadi persoalan besar yang tak sampaikan tadi. Sahabat pun juga memposisikan problem ini problem besar. Ahli ibadah, jihad fisabilillah, dan tidak pernah membiarkan lawan itu untuk membunuh kaum muslimin, kecuali mesti harus berhadapan dengan dia. Maka bagi pandangan sahabat lain, tentu orang ini beruntung. Tapi mengapa Rasul katakan wa min ahli nar? Maka kemudian sahabat ini ngintip itu dan mengikuti sahabat yang dikatakan ahli nar tadi. Ternyata ditemukan Bapak dan Saudara kami Allah saat perang Uhud, tangan kiri dan kakinya terpotong, lantas ngeluh. Tangan kanannya ngambil pedang, ditusukkan ke dadanya, disalahin besok. Ini yang kita takuti itu. Terus Rasulullah katakan apa? Inna akadakum layak malu bimamali ahli jannah fima yabdu linasi wa huwa min adinnar. Buka di Sahih Bukhari hadis yang 200 dan 2898, dan Sahih Muslim nanti juga Muslim 112. Jadi ada inna ahadakum layak malu bi amali ahli jannah, itu fima yabdu linnas. Tampaknya seperti di masjid kayak begini. Menurut kita kan itu ahli surga. Ini yang dimaksud fima yabdu linnas.
insya Allah mudah-mudahan yang datang di sini semuanya ahli surga. Kita ceritakan tadi. Ternyata bahwa min ahli nar. Ketika ditanya Rasulullah Pakola bima. Ternyata hatinya tidak ikhlas. Iman kalau satu sama masjid sudah susah payah berdarah-darah dibangun mengorbankan segalanya, lantas kemudian justru tidak mewadahi hamba Allah yang ahli surga tapi ahli neraka karena tidak ikhlas. Maka mesti harus ditatai hati kita. Jadi ke masjid manapun apapun itu harus ditata semata-mata mengharap ridho Allah. Jangan sampai kemudian ada yang lain, jangan karena soleh, jangan karena kelompoknya. Ini yang sering menyebabkan kemudian mengganggu masuk kita ke surga. Tapi diteruskan berkurung Isatul Usairim min Bani Abdul Ashad min Ansor. Ada orang diceritakan sini. Hadis ini juga sahih. Dirinya dulu tuh benci kepada Islam, gak mau ibadah. Di ujung akhir hayatnya tiba-tiba dirinya itu cinta kepada Islam dan tidak pernah juga absen untuk berperang di akhir usianya. Lantas kemudian dirinya meninggal dunia saat perang itu. Ketika didatangi, dirinya ridho, dirinya ikhlas dengan kematian. Maka ternyata dirinya ini menjadi syahid. Kemudian tentu dijamin oleh Rasul Allah dan Rasulnya itu masuk surga. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, maka mesti harus hati-hati. Jangan sampai lantas kemudian kita ini sudah susah payah untuk beramal ibadah, tapi hati tidak terjaga. Kemudian mesti harapan kita itu surga, ternyata itu tempatnya di neraka. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis untuk dalam tadi ya, tentang umur manusia nanti dibuka dalam Imam Tirmidzi. Hadis yang ke-65 disahihkan oleh Albani, hadis yang 1083. Amaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yujawizu dzalik, rawahu Tirmidzi. Terus kemudian dikaji oleh Albani, dimasukkan pada kumpulan hadis sahih yang 1073. Umur umatku itu ada di antara 60 sampai 70 tahun. Tapi sedikit lebih sedikit bagi mereka orang yang umurnya sampai 70 tahun itu. Ini dulu sudah tak sampaikan, maka karena ada kaitannya dengan takdir tadi, maka perlu tak angkat supaya kita hati-hati. Karena yang hadir di sini ini usianya tentu di atas 40, bahkan di atas 50, bahkan sudah ada yang di atas 60. Kok saya saja di atas 60 sudah 64 kok. Siklusnya usia 0 sampai 20 tahun itu pertama, 21 tahun sampai 40 siklus kedua, 41 sampai
60 itu siklus 3, 61 seterusnya sudah harus siap-siap. Mata jangan dibiarkan maksiat, telinga jangan dibiarkan maksiat, hati pikiran tidak ada kecuali hanya untuk menatap Allah. Perut dia juga harus kritis diisi dengan yang halal. Ngomong nih, maka tidak ada lain kecuali jangan memperbanyak lawan, perbanyak aman. Sering-sering maafkan kepada siapa saja. Abe aja orang mau mengomentari apapun, gak butuh itu seharusnya itu ingat seperti itu. Ya. Jangan sampai kemudian usia yang sudah ini 60 ke atas ini kemudian pikiran hatinya aneh-aneh. Nah terus apa kaitannya dengan ini tadi? Ada lagi hadis Sahih Bukhari 429, Sahih Muslim 114. Man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Walaupun sudah bicara di sana umurnya sekian, tapi hadis ini nyampaikan kok. Barang siapa yang suka silaturahim, maka yang itu dinyati silaturahim. Nah, barang siapa yang kepingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, senanglah silaturahim. Berarti kan ada peluang lagi. Kalau kepingin umur kita panjang, ya ini tadi sakit pun kalau mau kemudian kita silaturahim, maka tambah sehat. Saya lihat Pak Basuki, dia dari umur tambah sehat, tambah cerah itu. Karena datang setiap pagi nggak urus orang mau komentari apa, ngajinya tetap di sini melihat saya, tidak berubah sama sekali. Ini yang tak masuk di tata. Terus nggak urus kamu organisasi kalau saya begitu. Kamu pakai Allah Madinah tidak apa-apa Madinah, maaf, kita bisa diganggu. Gak urus. Aku masuk ke masjid nyatanya menggapai ridho Allah. Terus seperti itu tidak pernah intinya itu. Hadisnya Sahih Bukhari 429, 114. Lagi-lagi kan Allah berikan rumah kepada kita. Kalau kepingin umurnya panjang, tambah rezeki ini, senang sambung tali silaturahim. Artinya bisa nyambung wafahnya siapa saja yang tidak mau nyambung memutuskan tali silaturahim, maka kemudian umurnya pendek dan rezeki ini sempit. Jadi nambah kepada kita pemahaman bahwa seperti yang dulu tak sampaikan. Jadi Allah tetapkan hanya tadi sunnahnya, takdirnya seperti tadi. Tapi semuanya nanti kalau kamu takdir mulai pendek, tapi akan bisa ditambah kalau takdir umur pendek tadi dengan silaturahim. Mungkin ada takdirnya rezeki sempit, maka ada takdir rezeki lapang, itu bisa ditempuh dengan takdir silaturahim. Ya,
Gitu aja. Jadi takdir silaturahim itu ditetapkan oleh Allah juga karena Allah. Kalau kamu ingin umur panjang, silaturahim. Kalau ingin rezekimu lapang, sering silaturahim. Ya memang kalau orang itu nggak pernah silaturahim, nggak pernah ada gaul, itu mudah stres. Ya ujung-ujungnya nanti kemana lagi sakit-sakitan berakhir dengan kematian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir nih, kalau kita ini usianya sudah 40 tahun, itu ada seruan. Usiamu sudah 40 tahun, wahai hambaku, usia maksimal upaya untuk mengerahkan bekal akhiratmu karena pikiranmu cerah dan tubuhmu kuat. Seruan itu ada. Kalau usia 50 tahun, wahai hambaku, usiamu sudah 50 tahun, ingat-ingatlah sebentar lagi akan menuai. Kalau usianya sudah 60 tahun, nah ini nanti diilustrasikan di neraka. Itu ada orang yang berteriak-teriak, bukan hanya minta, berteriak-teriak. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ini surat Al-Fatir ayat 37. Mereka ahli neraka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Rabbana akhrijna, ya Allah Tuhan kami, keluarkan kami. Kami akan beramal soleh selain amal soleh yang sudah pernah tak lakukan. Mulai menyesal. Semuanya masih terhenti, belum dieksekusi, terhenti di cita-cita dan anak. Aku mau haji, aku mau umroh, diundur-undur. Tetapi ternyata malaikat Israfil sudah datang. Akhirnya tadi di akhirat dirinya nyampaikan, ya Allah, keluarkan barang sebentar saja. Kembali aku tak beramal soleh. Yang amal soleh itu dulu belum pernah tak jalani, masih tidak akan. Allah akan nyampaikan, awalam nu'amirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah berikan kalian itu umur panjang, yang umur itu cukup untuk kalian ingat berpikir bagi orang-orang yang berpikir. Dan bukankah aku sudah datangkan kepada kalian itu orang yang memberikan petunjuk, memberikan peringatan. Bisa akan dinaikkan oleh Allah begitu. Fadhuku famal dhalimina min nasir. Maka kemudian rasakan sekarang. Dan tidak ada orang zalim yang bisa menolong kedzaliman, pun juga tidak akan bisa menolong. Jadi nanti jangan sampai kita menjadi seperti itu. Usianya sudah 60 ya, tentu yang kurang dari 60 nanti kan juga akan sampai kepada 60 ke atas. Maka mesti harus ekstra hati-hati. Pikirannya dijaga, hatinya dijaga, telinganya dijaga, semuanya dijaga, arahan hanya kepada Allah. Dan sebenarnya utusan malaikat maut itu sudah datang kepada kita. 40 tahun dulu saya rambut saya tidak putih, sekarang sudah putih. Itu malaikat maut ingatkan kepada kita. Dulu mata saya tidak disambung, sekarang sudah disambung. Ingatkan, tapi ada yang takut rambutnya putih kemudian dihitam, padahal itu peringatan. Dulu ketika ketemu di Bayangkara, karena
jika bakal dirikan masjid Bayangkara itu Pak Basuki itu beruntung jenengan. Dulu masih bakal obat gede, ya benar. Allah mengingatkan mutus apa masih seperti 20 tahun yang lalu tidak. Mulai keriput, saya pun juga sudah mulai keriput. Tidak bisa bisa dihubungi. Yang semula gagal menjadi rapuh. Itu peringatan, tetapi kita sering nggak ingat itu. Nah oleh karena inilah perlunya ngaji. Saya senang di sekeliling saya ini hamba Allah yang mencintai akhirat. Maka parameternya tadi ma yazalu qalbul kabir syaban biisnain hubbud dunya batul amal. Ya, jadi ada orang sebenarnya usianya tua tetapi ma yazalu qalbul kabir, perasaan hatinya ini syaban, kayak seperti usia muda. Dalam dua hal, apa? Hubbud dunya, cintanya pada dunia khusus terus sampai lupakan sholat, lupakan jamaah, lupakan baca Al-Quran, lupakan sedekah, ya ujung-ujung lupakan akhirat. Itu hati-hati itu. Yang kedua, dulu amal panjang tenang, teras gak apa-apa, api-api dirubah. Belakang tidak ada terasi, yang asalnya ada ke utara, di ngerno ada selatan. Kepengennya terus tiba-tiba Israel datang. Ini yang kita takuti tadi. Jangan sampai usia 60 tahun masa dikotori kebencian. Sayangi semuanya tanpa kecuali. Kamu sholat dan sholat, kamu zakat dan zakat, bahwa setiap siapa saja dan apa saja sayangi. Jangan dikembangkan kebencian. Kalau saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah yang sabar untuk menghadapi berbagai problem dan kehidupan ini, sehingga akhir hayat kita bisa husnul khotimah, mencintai kehidupan akhirat. Parameternya kalau sampai kita lupa sholat, lupa zakat, lupa ngaji, itu tanda-tanda sudah tidak beruntung lagi. Tapi kalau itu kemudian tambah cinta, ya tadi berarti Bapak Ibu beruntung sekali. Benar, bukan isapan jempol. Jadi kalau hati ini selalu berkembang tumbuh untuk cinta pada ilmu, cinta pada pengajian, cinta pada zikir, cinta pada tadarus Al-Quran, insya Allah beruntung sekali. Mari kita tutup dengan mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa istri suami kita, dosa bapak ibu kita, anak cucu cicit kita, kakek nenek kita, pakde bude guli bibi kita. Ampuni dosanya orang-orang yang berjasa kepada kita, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, guru, dosen-dosen kita. Ampuni dosa di bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pimpinan negeri ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Amin. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit disembuhkan, yang sempit rezeki dilapangkan, yang susah sedih dibahagiakan, dan mudah-mudahan sekali lagi semua mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu